Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka, tetap semangat ya, sehat dan bahagia tentu ya. Jadi pada video pengayaan ini saya akan membantu untuk menguatkan fokus saudara pada masalah proporsional ini ya. Kita awali dengan adanya kalimat ya, dimana kalimat ini bisa berupa kalimat perintah, bisa juga berupa kalimat pertanyaan, atau kalimat yang sifatnya adalah pernyataan. Nah, untuk dua yang sebelah kanan ini kita tidak perlu pedulikan lagi karena baik pertanyaan maupun perintah itu tidak masuk dalam kategori sebuah proposisi. Jelas ya? Jadi kita mengarah satu saja kepada pernyataan. Nah, sayangnya pernyataan ini pun ada dua tipe ya. Ada pernyataan yang false true-nya nggak jelas nih, ini true apa false nih gitu ya. Tapi ada yang kedua, pernyataannya sudah jelas, dia pernyataan benar atau pernyataan salah. Nah, kalimat inilah yang kita kenal dengan istilah proposisi, yang disimbolkan dengan huruf P, Q, R, S. Jadi kalau ada simbol A, B, C, D, bukan proposisi jadinya ya. Jadi kita hanya menggunakan simbol P, Q, R, S. Jelas ya? Kemudian dia membentuk kalimat deklaratif, yang kita kemudian kalimat deklaratif ini bisa kita sambung-sambung, sering disebut dengan istilah kalimat majemuk ya. Menggunakan connectives-nya ya, dimana ada istilah proportional connectives, itu artinya adalah koneksi dalam proporsional tersebut ya. Ini ada 6 ya, ada namanya negasi atau not ya, ada juga konjungsi dengan operasi n, ada disjunksi dengan or ya, ada implikasi itu dengan if then, ada ekivalensi itu harus persamaan, kiri kanan harus selalu sama jadinya ya. Ada namanya conditional. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat-kalimat deklaratif tersebut, kita harus menggunakan koneksi-koneksi seperti ini atau kita kenal dengan disebutnya operator ya. Operatornya ada 6 ini saja, tidak ada yang lain ya. Hanya ada 6 ini saja. Oke, dan ini saudara hafal, saudara ingat-ingat. Jelas ya? Sehingga kita akan membentuk logika proporsional ya, jika proposisinya sudah disambung-sambung, dimajemukkan menggunakan kata sambung ini. Dan simbol-simbolnya biasa dengan EFGH saja, juga tidak ABCD ya, hanya EFGH saja. Nah, kalau sudah jadi logika proporsional ini, jadi kalau sudah jadi logika proporsional ini, maka ada aturan yang berlaku di sana adalah ada aturan sematik dan ada aturan sintaktik. Ya, sematik maupun sintaktik sudah akan kita tambahkan di sini arahnya kepada masalah tabel kebenaran. Baik, saya akan coba menguraikan agar untuk membantu mempertajam ya. Jadi memang di dalam penghubung antar proposisi atau itu ada salah satunya adalah negasi ya. Mungkin kalau di matematik disimbolkan dengan seperti ini, negasi P misalnya. Atau dalam pseudocode pakai not ya, not P kan gitu ya. Dan di boolean biasanya dia menggunakan komplement nih. P complement. Itu kemudian pada truth table-nya atau tabel kebenarannya, maka jika P itu adalah true, maka not P-nya pasti false ya. Jika P-nya adalah false, maka not P-nya adalah true. Hanya dibalik saja, di inverse ya. Di inverse saja. Tapi tolong ini diingat gitu, jangan sampai tidak diingat, akan terpakai pada pembahasan 8 sesi ke depan ya. 7 sesi ke depan. Kemudian yang kedua adalah ada namanya konjungsi. Ininya dalam matematiknya dia menggunakan simbol seperti ini. Ya, pada pseudocode-nya menggunakan kata n ya. Kemudian kalau di boolean ini pakai tanda titik aja, artinya bahwa perkalian, seolah perkalian. Ya, seolah perkalian. Saudara akan paham tuh. Berarti kalau 0 kali 1 pasti 0 kan? Sehingga tabel kebenarannya adalah jika P adalah true, Q-nya adalah true ya. Ini bisa saudara tetapkan saja kalau dua variabel berarti hanya ada 4 kombinasi yang mungkin, true true, true false, kemudian false true ya, dan false false. Karena ada 2 variabel berarti hanya 2 pangkat 2, 4 kombinasi saja yang mungkin ya. Nah, ini kemudian n kan ya, seolah-olah jadi dikalikan gitu. Kalau 1 kali 1 sepertinya adalah true ya, true juga. Kemudian ini jadi false, ini jadi false, ini jadi false. Artinya apa? Dia akan true hanya jika keduanya bernilai true. Ya, konjangnya itu ya. Tapi kalau salah satunya false, pasti hasilnya adalah false. Apalagi dua-duanya false.
ya. Atau kalau dalam binary, kalau true adalah 1 kali 1 pasti 1, true ya. 1 kali 0 0 kali 1 0 kali 0 pasti 0. Nah, kira-kira itu ya. Kalau di dalam boolean ya, di dalam boolean tulisannya hanya tertulis saja p key gitu ya, p titik key gitu ya. Itu artinya adalah sama dengan n, di n kan, konjungsi. Tolong ini diingat ya, konsep konjungsi seperti itu, seperti seolah seperti perkalian ya. Kemudian di sini ada lagi adalah disjungsi. Disjungsi adalah dalam matematiknya simbolnya seperti ini. Kalau di pseudocode-nya dia menggunakan or ya. Kalau di booleannya dia menggunakan plus. Seolah ditambah, seolah ya, bukan ditambah beneran. Seolah ditambah, karena nanti 1 plus 1 tetap tidak jadi 2 ya. Atau true dengan true tetap true ya. Jadi P-nya true, Q-nya true, maka ini akan true. P-nya true, ini false, tetap dia true. Seolah-olah 1 ditambah 0, tetap 1 kan? True jadi. Karena seolah ditambah. Kemudian false, false ya. False true, false, false ya. False true, true juga. Tapi kalau false false baru dia false. Artinya kebalikan dari yang tadi yang disjungsi, yang konjungsi, bahwa ini akan true terus selama salah satunya true atau kedua-duanya true. False hanya jika keduanya adalah dalam bentuk false. Nah, ingat ini seolah-olah ditambahkan. Cuman tadi ya, ini satu dengan satu jadi 1, bukan berarti jadi 2. Makanya saya katakan seolah ditambahkan kalau dalam peristiwa boolean ya, atau dalam dunia digital. True false, 1 tambah 1 0, 0 tambah 1 0 tambah 0 gitu kira-kira ya. Oke, dan ini harus diingat ya, jangan sampai dilupakan. Kalau untuk yang or seperti disjungsi seperti ini, konjungsi tadi seperti seolah dikalikan. Nah, satu lagi adalah implikasi. Implikasi ini adalah if then ya, dimana pada if then ini adalah tabel kebenaran aja langsung ya. Ini true true, false false. Ingat ini ada 4 kombinasi. True true, ini false, ini true, ini false. Ya. Nanti kalau 3 di sebelah sini misalnya S yang true-nya 4 kali, true 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 true, false 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 false. Ini baru 2 ini. Ya. Ini dalam pembuatan tabel kebenaran biar nggak lupa. Oke, ini dalam digital tidak ada. Jadi ini memang betul-betul khusus pada yang ada dalam peristiwa kejadian logika informatika ya. If P dan else, dia akan true hanya jika pada saat P-nya true, I-nya false, dia akan jadi false ya. Selebihnya true lagi. Nah, pada kasus ini tidak beraturan soalnya. Tapi ini harus diingat ya, bahwa kalau ada kejadian implikasi maka akan terjadi false jika P-nya true, Q-nya false ya. Ini harus diingat, jangan lupa diingat. Karena untuk mengerjakan persamaan-persamaan berikutnya nanti. Oke. Kemudian di sini ada ekivalensi. Nah, ini ekivalensi ini. Ekivalensi adalah persamaan kan? Makanya pakai if P and only if. Di mana pada tabel persamaannya adalah jika ini true true, false false ya. Ini true, ini false, ini true, ini false. Oke. Maka ekivalensinya atau if P and only if ya, if P and only if ya adalah, ini sebetulnya kalau dalam digital ada namanya XNOR ya. Jadi dia akan true jika keduanya sama gitu. Ini akan false, false, true ya. Nah, ini juga tolong diingat. Jika konjungnya dua-duanya, atau gini, jika kedua inputnya sama, dia akan true. Jika kedua inputnya berbeda, maka dia akan false. Ya, tolong itu diingat. Jangan dilupakan, dan ini akan terpakai konsep-konsep ini untuk pengerjaan-pengerjaan soal ke depan. Nah, yang keenam, ini yang keenam, belum ditulis nih. Yang keenam adalah conditional ya. Conditional. Atau if P then Q else H misalnya, PQRS, if P dan Q else S itu ya, PQRS, R boleh juga, pakai R juga boleh, else R misalnya ya.
Ini pun di dalam digital tidak ada, jadi tabel kebenarannya atau truth table-nya adalah ini P, maka tidak ada simbol khusus sehingga harus kita tulis if P then only key then key else R ya. Kalau ini ada 4, berarti di sini 4 kali. True, di sini bikin false. Oke. Kemudian key-nya adalah true, false, true, false. R-nya adalah seperti yang tadi ini, true, false. Pada kasus ini pun karena ininya outputnya random ya. Jadi ini memang harus dihafal jadinya. Ini T true ya. Ini false. Ini true, ini false, ini true, ini false. Ini harus dihafal ya. Kalau tadi kan kalau N ada seolah perkalian, kalau conjunction, disjunction seolah penjumlahan, sehingga kita bisa pastikan. Tapi untuk conditional if ini memang harus dihafal, saudara hafal ya, kapan true-nya, kapan false-nya terhadap input yang ada di sini. Nah, itu saja untuk sementara. Kita ketemu pada video berikutnya.